Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat oprak-oprek. Kali ini saya akan menyajikan sebuah tutorial tentang penggunaan multitester atau apometer. Nah, ini dikhususkan untuk para pemula memulai hobi untuk oprak-oprek bidang elektronik ataupun bidang lainnya. Tidak ada salahnya kita memiliki berbagai kompetensi karena hidup penuh tantangan. Apabila dalam penyajian tutorial kali ini ada kesalahan, silakan dikomentari. Kalau memang dirasakan berguna tutorial ini, silakan di-subscribe, kemudian di-share atau dibagikan. Terima kasih, salam oprak-oprek. Ini adalah apometer atau multitester yang biasa digunakan oleh para teknisi untuk mengidentifikasi kerusakan-kerusakan komponen ataupun mengidentifikasi mulus atau tidaknya sebuah kabel. Mari kita kenali komponen-komponen atau apa saja yang bisa diidentifikasi oleh alat ini. Yang pertama, biasanya digunakan untuk memeriksa tersambung atau terputusnya sebuah kabel adalah menggunakan ohmmeter. Ohmmeter ini biasa juga digunakan untuk mengukur resistor atau tahanan, biasa disebut oleh para teknisi servis radio. Ini adalah buzzer, yang mana identifikasi kerusakan hasilnya akan menimbulkan bunyi seperti buzzer gitu. Selanjutnya ini adalah skala untuk mengukur tegangan DC miliampere atau ampere sebuah sumber tegangan DC. Dan yang ini untuk mengukur voltase tegangan DC, biasanya ada di baterai atau akumulator atau baterai AA4 dan lain-lain. Kemudian untuk ini biasanya jarang digunakan. Ini toleransi sebuah arus DC, kurang lebihnya 25 atau kurang lebihnya 5 dari voltase yang disajikan pada skala ini. Selanjutnya ini adalah AC volt untuk mengukur tegangan arus bolak-balik atau arus PLN. Ya, arus PLN di Indonesia biasanya berkisar antara 220 volt. Ini 250 sampai 1000. Kemudian ada tombol, ini adalah untuk mengkalibrasi pergerakan jarum ini. Apabila sambungan tersebut mulus, maka dia akan menunjukkan angka 0 hambatan. Tuh. Kemudian AC volt yang kita bicarakan tadi bisa diperiksa di sini. Ya. Sampai 250 volt memeriksa tegangan AC, sampai 50 volt memeriksa tegangan DC juga. Ini skalanya apabila arusnya kecil, untuk 250 apabila arus DC nya besar. Ini untuk yang di bawah 10. Kemudian ini menunjukkan skala pengukuran sebuah resistor atau sebuah kabel juga. Kemudian apabila skala ini menunjukkan angka 0 pada saat mengukur di bagian ini, maka hambatan artinya tidak ada hambatan sampai 0. Nah, kalibrasi ini untuk menentukan apabila sedang dites tanpa hambatan, maka angkanya harus menunjuk di 0. Kemudian ini harus juga menunjuk 0 di awal dengan cara dikalibrasi oleh tombol ini.
Biasa diputar dengan obeng min untuk diarahkan ke 0. Selanjutnya kita coba untuk memeriksa apakah alat ini sudah terstandar sesuai kalibrasi atau masih ada kekurangan. Terlebih dahulu kita pasang kabel sambungan untuk menentukan hook point. Ini adalah hook point. Kemudian pada apometer terdapat lubang menunjukkan kode mins. Artinya ini harus disambungkan dengan kabel yang hitam. Yang ini. Sementara yang ini untuk menyambungkan dengan kabel yang merah atau kabel hook point yang merah. Kita coba. Terlebih dahulu untuk mencoba atau mengkalibrasi alat ini, kita harus memilih selektor di ohmmeter. Bisa di 1 kali atau bisa juga di 10 kali hambatan. Nah, kita lihat jarum menunjukkan angka 0, berarti alat ini sudah mendekati akurat. Kita coba kalibrasi ke angka 0. Nah, ini sudah di angka 0, maka apabila kita mengukur sebuah resistor akan ditunjukkan dengan akurat berapa ohm resistor tersebut atau kabel tersebut memiliki hambatan sekian ohm apabila sedang kita ukur. Kemudian kita coba lagi apakah buzzernya berfungsi atau berbunyi atau tidak. Kita arahkan selektor ke buzzer. Kita coba sambungkan. Nah, ternyata buzzer berfungsi dengan baik. Lalu sekarang kita coba untuk memeriksa sebuah kabel, apakah sambungannya atau kawat kabelnya ini tidak terputus ataukah putus. Ini kabel baru. Kita periksa sambungannya masih terlipat. Kita mulai mencoba dengan buzzer. Ini kita arahkan di manapun bisa karena ini kabel AC, tidak ditentukan polaritasnya. Kemudian kita periksa apakah tersambung kabel yang satu ataukah tidak dengan buzzer. Ternyata kabel yang ini masih tersambung. Sekali lagi masih tersambung. Kemudian kabel yang kedua kita coba lagi, berarti lubang yang ini. Ternyata kabelnya masih mulus. Kemudian kita coba kabel untuk groundnya, apakah tersambung atau tidak. Ini untuk groundnya, yaitu di lubang yang ketiga. Nah, ternyata tidak tersambung. Tidak tersambung karena tidak berbunyi, atau mungkin sebelah sini. Kita coba. Ya, untuk groundnya ini tidak disambungkan nampaknya. Karena kalau tersambung akan berbunyi. Nah, seperti ini. Baik, kabel ini sudah kita periksa dengan buzzer. Sekarang kita coba dengan ohmmeter atau hambatan. Ini biasanya hasil ukurnya akan menggerakkan jarum pada skala. Kita coba apakah tersambung. Harus menunjukkan ke angka 0 apabila kabel ini masih bagus. Atau mungkin ada hambatan sedikit karena memang jalur kabelnya agak panjang. Kita coba. Nah, ini hampir ke 0, artinya kabel tersambung. Kita coba kabel yang satunya lagi.
apakah tersambung? Iya, skala bergerak menuju ke arah 0, artinya kabel ini masih bagus, belum ada yang terputus. Baik, tadi kita uraikan juga tentang fungsi lain dari multitester ini untuk mengukur arus DC. Kita arahkan selektor ini ke bagian DC. Kita mencoba mengukur sebuah baterai. Biasanya baterai seperti ini ukurannya hanya 1,5 volt. Apakah ini baterai masih bagus? Kita coba. Jangan terbalik, yang hitam untuk dikonekkan ke bagian negatif baterai, kemudian yang merah ke bagian positif. Kita coba apakah jarumnya bergerak ke arah mana. Nah, ternyata ini skalanya 2,5. Ini menunjukkan kurang dari 2 atau hanya 1. Seharusnya ini minimal di pertengahan, berarti baterai ini sudah agak jelek. Kita coba dengan baterai yang lain. Nah, ini baterai yang ini kita ukur seperti tadi. Ini adalah untuk bagian negatifnya dan ini bagian positifnya. Kita coba ukur. Nah, ini baterai masih lumayan bagus, skala 1,5, berarti ini masih voltase 1,5 ya. Itu skala yang dilihatnya adalah skala antara 1 sampai 10 ya. Sekali lagi, baterai ini masih baik. Skala yang kita gunakan adalah DC volt, ini 1 sampai 10. Ini menunjukkan kita menggunakan 2,5 nih. 2,5. Kita gunakan yang 10. Ya, di selektor kita menggunakan skala 10 di DC. Apakah hasilnya sesuai dengan kapasitas baterai ini 1,5? Kita lihat. Nah, ini 1,5 sudah pas, berarti baterai ini masih lumayan baik. Sekali lagi yang tadi, yang merah ini, kita coba, bergeraknya kurang dari 1, berarti baterai ini sudah mulai melemah. Sekarang kita coba mengukur sebuah aki atau akumulator. Akumulator yang ini kita perkecil dulu. Ini adalah akumulator. Ini kutub negatif dan ini kutub positif. Selektor kita arahkan ke angka 50 karena biasanya akumulator ini voltasenya adalah 12 volt. Kalau disimpan di 10 ini, maka jarum akan terlalu bergerak drastis. Kita arahkan ke 50. Ya. Ini adalah skala 50. Kita coba ukur arus DC-nya apakah masih bagus ataukah sudah kurang. Jangan lupa yang hitam untuk di negatif, yang merah untuk di bagian positif. Ya, jarum bergerak di skala 50 ini adalah ke 10 lewat 2 strip. Artinya akumulator ini atau aki ini masih bervoltase 12 volt. Kita lihat, diperbesar. Ya, sekali lagi.
sudah melebihi angka 10 dan hampir ke 12. Artinya ini ada toleransi yang ditunjukkan oleh ini, toleransinya 2,5. Berarti aki ini kita simpulkan aki yang masih bagus. Baik, sekarang kita coba mengukur dengan menggunakan AC volt, dan yang akan kita ukur adalah arus bolak-balik atau arus PLN, listrik PLN. Ini tidak perlu memilih polaritas negatif atau positif, karena arus PLN ini adalah arus bolak-balik, tidak mengandung polaritas. Kita coba pertama arahkan selektor ini ke 250. Ini 250 volt yang akan kita ukur. Apakah voltasenya masih bagus atau sesuai, atau juga mungkin berkurang. Kita arahkan hook point ini ke lubang yang satu dan satunya lagi ke lubang yang lain. Nah, ternyata voltasenya hanya 199 volt. Berarti saat ini arus PLN sedang turun, karena ini malam hari, mungkin banyak pemakaian, sehingga arusnya hanya 200 atau 200 kurang, seharusnya 220. Ini kita menggunakan skala 250, karena kalau diarahkan ke skala 50 atau kurang, maka jarum ini akan bergerak dengan drastis dan mungkin ada kerusakan di dalam ampermeter ini. Demikian sudah kita coba alat ukur ini atau ampermeter ini atau multitester ini dengan berbagai pengukuran, dan ternyata alhamdulillah ampermeternya masih baik. Kalau ada kekurangan silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Kalau merasa ini bermanfaat, silakan di subscribe dan dibagikan. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikut. Dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita akan mencoba mengaplikasikan alat ukur ini dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan elektrikal, atau menggunakan atau memeriksa komponen-komponen yang akan digunakan pada sebuah alat elektrik atau elektrikal yang kita maksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.